Puji Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani saudara dengan firman. Walaupun hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara tidak bersama-sama dengan kita karena ada pelayanan juga di Batam, ya. Tapi tidak mengurangi semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk dengar firman. Amin. Pujian tadi menarik saudaraku, bukan menarik karena tapi waktu kita menaikkan pujian, saya merenung. Sebab refnya itu dia bilang dengan sayapmu bukan apa tadi terbang. Tinggi saudaraku dengan sayap. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya mau berkata begini saudara, bahwa hari-hari ini saya dan saudara tidak lagi dalam keadaan aman-aman saja. Tidak saudara. Tapi bagi saya dan saudara orang-orang yang percaya ada jaminan Tuhan. Tadi pujian mengingatkan kita dengan sepasang sayap dari Tuhan. Waktu kita hadapi tantangan, waktu kita hadapi persoalan, pergumulan, dia bilang kita bukan turun, kita bukan terbang, tapi kita akan semakin naik. Kita akan naik. Saudara, itu pujian bukan cuma dikarang begitu lalu. Tidak saudara, tapi dia punya dasar firman. Apa yang membuat saya dan saudara hari-hari ini anak-anak Tuhan bisa tegar, bisa kuat, bisa happy, bisa sukacita dalam menghadapi persoalan, pergumulan. Saudara, firman Tuhan bilang bukan karena kuat dan gagahmu. Tapi apa? Firman dan Roh Kudus. Itulah yang digambarkan seperti sayap saudaraku. Jadi orang Kristen, orang yang mengandalkan Tuhan, betul-betul menaruh hidupnya kepada Tuhan, yang penuh dengan firman, yang penuh dengan Roh Kudus, waktu hadapi persoalan, dia akan semakin naik, bukan turun. Amin. Jadi kalau saudara lagi hadapi pergumulan hidup, bilang seperti Yakobus bilang. Yakobus pasal berapa itu? Pasal 3 atau pasal 1? Kalau saya dan saudara ada dalam pergumulan persoalan, dia bilang apa? Berbahagialah. Berbahagialah berarti jangan bersusah. Apalagi sekarang Desember. Waduh. Masih ada yang belum punya baju baru? Sama dengan saya. Tapi bukan baju baru yang membuat saya bersuka cita. Ya, firman dan Roh Kudus. Mari kita buka firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat dalam Injil Markus. Saya menyimak pembacaan ayat kita pada pagi hari ini dan mungkin kita akan sentuh sebentar sedikit saja. Sebab dalam Roma itu dia bilang bagaimana. Saudaraku, mari kita lihat. Nah, mari saya mengajak kita untuk membuka Injil Markus pasal 5, saudaraku. Mari kita baca ayat ini, 2 ayat saja. Ayat yang ke-33 dan 34. Saya mohon maaf sebab semalam saya tidak begitu istirahat bagus karena bertepatan hari ini juga kami ada perayaan Natal sekitar sore jam 4. Kami buat di depan di samping polsek, karena tempat ibadah juga sudah
Buat jemaat sendiri sudah tidak muat, apalagi kalau undang teman-teman hamba Tuhan. Jadi kami semalam dekorasi dan seterusnya. Pindahin tempat, pindahin alat musik, ya. Begitulah. Tapi penuh dengan sukacita. Sehingga ya kesehatan. Tapi bukan itu membawa saya. Tapi saya tetap semangat. Namanya melayani. Mari Markus pasal 5 ayat 33 dan 34. Lihatnya slide di sini memang putih begini atau tidak? Haleluya. Jangan tegang-tegang. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perempuan itu yang menjadi takut dan getar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampillah dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus dan mengatakan segala sesuatu kepadanya. 34. Hai anakku, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Saudara, kalau baca pasal 5 ini, maka ada 3 peristiwa yang besar yang Tuhan Yesus kerjakan. Salah satunya ini yang kita baca. Bagaimana perempuan ini alami mujizat Tuhan dengan begitu hebat. Saya tidak akan membahas tentang perempuan yang pendarahan ini berapa tahun dan berapa tahun. Sebab saya tahu saudara sudah sering baca ayat ini. Kita semua sudah tahu ceritanya. Tapi saya mau fokus kepada ayat ini saja. Ayat 34. Tolong ditahan di sana. Ini 33 ya. Saya mau fokus ke ayat 34 saja. Bagaimana Tuhan buat mujizat. Bagaimana Tuhan mengerjakan perkara yang tidak mungkin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Perempuan ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan, perempuan ini tidak kere-kere amat, saudaraku. Sebab ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa perempuan ini sudah semua hartanya habis untuk urusan penyakit. Sebelum dia terima kalimat ini dari Yesus, ayat 40, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang perlu saya dan saudara garis bawahi. Saya dan saudara, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan, bahkan siapa saja. Saudara, ini perlu kita hidupi dalam hidup saya dan saudara. Iman saya dan saudara mempengaruhi apa yang kita akan kerjakan. Iman saya dan saudara kepada Kristus, saudaraku, itu punya pengaruh besar buat masa depan kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, iman itu perlu. Sebelum saya sampai ke sana, saudaraku, saya ingat itu ayat itu dalam Roma pasal 5, coba. Kalaupun kita mau tandingan kor-kor batu, tidak apa-apa. Yang penting nikmati hadirat Tuhan. Mari lihat Roma pasal 5, saudara minta tolong saya kalau bisa dibantu. Supaya saya ingat ayat itu, saudaraku yang kekasih. Ya, Roma pasal 5 ayat 1. Judulnya di sana, lembaga Alkitab memberikan judul hasil pembenaran. Nah, ayat 5 itu dia bilang begini, saudaraku. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan. Bukan dibenarkan karena semua yang ada, tidak, saudaraku. Bukan dibenarkan karena kita punya koneksi, kita punya bintang ini, kita punya pejabat ini, kita punya anggota dewan ini,
Bukan, saudara, bukan. Alkitab tidak bilang begitu. Tapi saya dan saudara dibenarkan di hadapan Allah. Apa? Iman. Artinya apa, saudaraku? Iman ini sangat penting bagi saya dan saudara. Dan iman ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam bahasa Alkitab dia pakai di sana, saudaraku, saya kasih tanda di sini, dia tulis kata dibenarkan itu, dia pakai kalimat kata di kayu sune. Apa itu di kayu sune, saudaraku? Di kayu sune itu pengertiannya adalah diperhitungkan. Rupanya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, waktu saya dan saudara, anak-anak Tuhan, selalu memunculkan iman kita kepada Tuhan, kita diperhitungkan oleh Allah. Amin. Bukan tidak terlalu penting, saudaraku yang kekasih, perhatian orang, bukan tidak terlalu. Tapi bagi saya, saudaraku yang kekasih, lebih penting Tuhan perhatikan saya daripada yang lain. Mari menaruh iman, saudaraku, di porsi yang betul-betul Tuhan ingin. Sebab waktu saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan terus memunculkan iman, saudaraku, kita sementara mengalihkan perhatian Allah kepada saya dan saudara. Nada lain, saudara. Nada lain. Iman. Tidak ada yang lain yang membuat Tuhan menaruh perhatian kita kepada Tuhan. Saudara, biar saudara pakai apa saja saudara pakai. Saudara pakai parfum apa kek? Saya juga tidak pernah tahu apa itu merek parfum. Sebab istri yang kasih. Itu pun kalau saya ingat saya pakai. Kalau tidak ya tidak. Saudara, tidak perlu engkodat. Bukan tidak perlu, tapi tidak terlalu penting bagi saudaraku. Saudara datang pakai sepatu Belika, pakai, sudah tidak terlalu penting. Tapi bagaimana saudara dalam datang kepada Tuhan, itu iman saudara taruh di tempat di mana Tuhan mau. Sebab itu penting, saudaraku. Tidak peduli saudaraku ada di ruangan ini, mau di mana saja, waktu engkau memunculkan iman kepada Bapa di sorga, perhatian Allah itu kepadanya. Saya ingat satu peristiwa, saudaraku yang kekasih, tidak usah buka, tapi saya ingat ayat itu tertinggal. Dalam Injil Matius pasal 5, kalau saya tidak salah, saudaraku yang kekasih. Mulai dari ayat 8, 5, 8, dan seterusnya, saudaraku. Itu ada menceritakan tentang tentara, perwira tentara Romawi. Yang mendengar, yang dia tahu bahwa di rumahnya itu ada pegawainya yang sakit keras. Lalu dalam cerita, dalam peristiwa itu, saudaraku, dia dengar Yesus lewat di Kapernaum. Kapernaum tidak terlalu ramai waktu itu, saudaraku. Tidak seperti Efesus dan seterusnya. Tidak begitu lewat di Kapernaum. Kemudian perwira tentara Romawi ini dengar bahwa Yesus lewat. Dan dia tahu itu kesempatannya. Yesus lewat, saudaraku, dia datang kepada Yesus, lalu dia berkata, singkat cerita dia bilang begini, Tuhan, guru, rabi, di rumahku ada hambaku yang sakit dan sangat menderita. Dia undang Yesus untuk datang. Yesus bilang begini, pulang. Nanti aku pergi. Lalu dia bilang begini, tidak usah Tuhan, tidak usah. Lalu dia bilang ayat yang ke-8 apa ayat 10 itu dalam Matius pasal 8 apa 5 itu, sudah dia bilang begini. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu yang ada di rumah akan sembuh. Singkat cerita, saudaraku, ketika dia konfirmasi, waktu dia pulang ditanya, jam berapa dia sembuh? Jam 12 sekian. Dia ingat di jam itulah dia sementara ngobrol dengan Tuhan. Ayat 10 dan seterusnya dia mengatakan, Yesus sendiri berkata kepada orang-orang di sekitar itu, sebab di mana ada Yesus pasti banyak. Dia bilang begini, sudah sekian lama saya berkeliling,
Tidak pernah aku jumpai iman. Dia bilang begitu. Bocah setahu itu gembala itu dia. Mari supaya saya tidak, kita lari sebentar ke situ ya. Iya, Matius pasal 5. Matius pasal 8 kalau saya tidak salah. Iya. Oke, Matius pasal 8, betul. Matius pasal 8. Saya langsung ke ayat yang ke-10. Dia bilang begini, ayat yang 10 dia bilang, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepadanya, kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah dapat. Di mana? Di antara orang Israel. Siapa Israel? Bangsa pilihan Tuhan. Nah, Tuhan yang sendiri yang bilang, tidak pernah loh saya dapat. Saudara, dari ayat ini, saudaraku, ini menggambarkan, menasehati saya dan saudara, memberitahukan kepada saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih, benar firman Tuhan. Kadangkala kita terkecoh dengan penampilan. Jangan saudara pikir angkat tangan waktu ibadah, waktu hadapi persoalan, belum tentu diangkat tangan. Jangan saudara pikir, waktu memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik, semua tangan, rasa-rasa kaki dia mau angkat juga di jempol. Tapi waktu hadapi persoalan bagaimana? Apakah iman itu masih muncul? Atau kebanyakan kita survei membuktikan, ataunya lebih banyak. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya tidak terlalu super banget, tidak seperti hamba. Sudah. Saya juga tidak berkata jam doa saya lebih daripada gembala ini. Tidak juga sudah. Sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Saya mengalir saja dengan Tuhan. Saya cuma mau taat saja dengan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan. Percayakan kepada saya. Tidak juga terlalu apa-apa, saudara. Pelayanan Tuhan percayakan juga ya. Tidak beda-beda, tidak ini. Malah kalau saya mau bilang, saudara tempatnya ini luar biasa. Ya. Kami rumah biasa. Tapi saya didik jemaat untuk hidup beriman sungguh kepada Tuhan. Saya bawa mereka melakukan kehendak Tuhan. Munculkan iman itu kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong Tuhan. Dari yang tidak punya kendaraan, Tuhan kasih kendaraan. Dari yang tidak punya pekerjaan, berdoa Tuhan kasih. Dari Tuhan, saudaraku yang kekasih ya itu. Ada yang kesaksian baru-baru ini, saudaraku. Kami baru dapat berita belum 2 minggu. Belum 2 minggu. Dia memang keluarga muda. Marganya Situmeang, istrinya Siboro, jadi Situmeang Siboro. Mereka bergabung dengan kami juga belum juga lama, mungkin baru ada setahun. Tapi saya bawa mereka dari saudara kita yang Medan itu, dari HKBP itu, saudara, saya bawa mereka punya kerinduan melayani. Saya percayakan mereka sekolah minggu. Sukacita. Mereka mulai ibadah dan mulai melayani. Kan namanya dari awal saya kasih renungan. Pasal renungan.
Dia datang cuma pakai kaos, saya kasih dia dulu. Setelah turun saya ketegur, kalau renungan jangan minimal pakai kemeja. Ya pakai. Saudara yang kekasih, nah mereka punya pergumulan. Aduh, sekian tahun mereka menikah, belum juga. Rupanya, ya saudara kita dari Medan itu ya begitu. Mau ingin punya keturunan. Dan itu jadi beban buat saya dengan istri sebagai gembala. Doa kami setiap pagi, setiap malam, pagi waktu bangun, beston, Tuhan taruh, beri hikmat, urapan bagi kami hamba-Mu. Wibawa otoritas Allah Tuhan taruh sebagai gembala. Saudara saya berdoa, bergumul, menangis Tuhan. Kalau jadi giliran keluarga ini saya doakan. Saya betul-betul Tuhan bergemurahanlah, nyatakan kuasa. Memang agak lama saya berdoa, hampir lama juga saudara. Tiba-tiba hari, saya lupa hanya hari Selasa apa hari Kamis itu. Dia datang, dia rupanya saudara-saudara kita dari Medan itu begitu. Saya tidak tahu dari sini, mudah-mudahan dengar kesaksian ini backing begitu. Ini hari Selasa apa hari Kamis itu dia datang. Kebetulan saya tidak ada. Saya lagi melayat apa namanya, istri yang ada. Hari Kamis. Istri video call. Yang papa di mana? Oh lagi nih, memang kelihatan. Lalu dia perlihatkan keluarga ini. Oh iya mereka datang. Oh iya Tuhan. Dengan Ibu Gem aja ya. Pak Gem enggak ada. Oh iya enggak apa-apa. Selesai, yang penting sudah lihat. Singkat cerita saudaraku yang kekasih, rupanya keluarga ini bersyukur saudaraku. Mereka datang bersyukur, bawa korban syukur mereka. Mereka bawa beras 10 kilo di pastori, bawa minyak, bawa DP envelope. Itu tuh yang penting. Lalu kasih berita. Ugem berdoa terus. Kenapa? Kami bersyukur tadi baru pulang dokter. Sudah ada hampir 2 bulan. Oh bersyukur puji Tuhan. Haleluya. Saya bilang terima kasih. Saudara, Tuhan tidak minta yang lebih-lebih. Dia cuma bilang iman itu kita munculkan. Nah kalau iman itu terus kita munculkan, maka saudara ayat yang tadi yang kita baca itu akan menjadi pengalaman, menjadi apa buat saya dan saudara dalam Injil Markus itu. Dia bilang begini saudaraku yang kekasih. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan kalimat ini saudaraku yang kekasih. Hai anakku, imanmu, iman saya dan saudara. Yang dalam bagian ayat lain dia katakan iman sebesar biji sesawi saja itu hebat saudaraku. Dia pakai gambaran gunung-gunung bisa dipindahkan dan itu memang terjadi. Kan sekarang kan era digital saudara. Di Google saudara cari. Terjadinya gunung Mount Katam. Itu iman itu iman. Karena dia bilang imanmu mampu memindahkan sebesar biji. Itu penginjilan itu Thomas apa itu dia saudaraku. Kulit hitam itu ditangkap dia, lalu mau dibunuh dia karena menginjil. Lalu kepala suku itu tangkap, tapi dengan kuasa Tuhan, memang Tuhan bekerja. Dia bilang, kalau memang betul-betul Tuhanmu berkuasa, kasih pindah ini gunung Mount Katam. Kalau tidak, selesai. Ini penginjil kulit hitam dengan kasih saya waktu 3 hari. Dia berdoa berpuasa. Waktu 3 hari datang. Nah, silakan kerjakan. Kalau tidak selesai. Memang kalau tidak, saudaraku dia berdoa minta kepada Tuhan.
Sudah lihat di Google, ada tuh. Gunung Mokata. Dia berdoa tiba-tiba, mungkin ada 10 sampai 15 cm itu gunung. Lalu dia ke timur berapa meter, 15 apa berapa, saya lupa itu. Dan kepala suku itu semua bertobat. Injil. Injil itu boleh disebarkan, Injil itu boleh jalan. Penginjilan itu boleh jalan. Mereka terima Tuhan. Saudara yang kekasih, iman itu perlu buat saya. Apalagi sebentar, saudara. Kita mau meninggalkan tahun yang lama. Saudara, saya dan saudara butuh iman di tahun yang baru. Imani bahwa Tuhan kita dahsyat, hebat, luar biasa. Kalau Tuhan bisa tolong kita sampai melewati, saudaraku yang kekasih, Tuhan pun akan lebih bekerja, lebih hebat lagi di 2025. Itu kita mesti imani, saudaraku. Imani, saudaraku. Imani saja. Tidak ada yang besar-besar Tuhan minta. Tidak, dia cuma minta iman. Lalu ayat itu dia bilang begini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuhlah dari penyakitmu. Kadangkala saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bicara iman, saudara, bicara iman, ini menyentuh kepada yang selalu menjadi keluhan ibu-ibu, apalagi yang sudah aduh, mau pergi gereja, rematiku kamu, ini. Saudara, lihat ayat ini. Tuhan tidak terlalu fokus dengan penyakit. Tuhan fokus kepada jiwa kita. Dan iman itu mampu menyelamatkan jiwa kita. Ini, tubuh ini sampai di dunia saja, saudara. Kemarin hari Jumat ya. Saya pergi melayan teman penggembala di daerah Serang. 37 tahun. Tuhan panggil. Dia lagi semangat-semangatnya. Tuhan panggil. 37 tahun, tapi aduh masih muda, masih ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan panggil dia, sesuai dengan ayat ini, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Kalau dia sudah selesai, Tuhan panggil, berarti dia sudah sembuh. Dia terima tubuh yang kekal. Walaupun belum, tapi nanti kan ya, kan untuk proses sampai kepada tubuh yang kekal itu kan, dia akan nanti ada di Taman Firdaus. Di mana itu? Tidak usah tanya itu di mana. Saya juga belum pernah ke sana. Kalau saudara mau tanya, di mana itu Firdaus itu? Timur bagian mana itu? Saudara yang kekasih, Alkitab cuma jelaskan dia di bawah di Taman Firdaus. Di mana nanti orang tanya sama-sama di sana. Tapi bawa dulu hidupmu, punya iman yang sungguh dengan Tuhan, supaya waktu kita sampai di sana. Jangan nanti kita foya-foya. Enak saja di Manado itu. Apalagi mau Natal begini. Bagate, minuman keras, lalu bikin tawuran, meninggal. Begitu meninggal, lihat di kerasnya, sampai ketemu di Yerusalem baru. Mana dia mau ketemu di Yerusalem baru? Hidup saja begitu, mau ketemu lagi di Yerusalem baru. Yang benar. Hidup saja tidak menyenangkan, Tuhan mau bilang ketemu di Yerusalem baru. Ada-ada. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan.
Makanya kalau hidup itu munculkan iman kepada Kristus. Waktu kita punya iman kepada Kristus, maka kita akan tata hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita menghadapi masalah, persoalan kita terbang tinggi? Terbang tinggi dia yakin saya. Tidak ada perubahan hidup. Sebab ayat itu dia pesan begini, saudaraku yang kekasih. Pergilah sembuh. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Saya mau bilang begini melalui firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita menaruh hidup kita betul-betul kepada Tuhan. Kita mau masuk di tahun yang baru nanti, saudaraku. Kita benar-benar mendapat apa kekuatan atau dorongan dari ayat ini. Betul, saudaraku. Saya mau sembuh di tahun yang baru nanti, saudaraku. Untuk menerima berkat-berkat yang bukan cuma sembuh dari penyakit, sembuh dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sembuh dari kemalasan tidak beribadah, sembuh dari setiap sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab cuma itu yang Tuhan mau. Saya dan saudara, pribadi kita ini kita taruh terus di mezbah Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara yang kekasih. Tidak ada. Tidak ada. Saudara saya bilang sama jemaat, biar lagi saudara tiap minggu datang ibadah, saudara setiap minggu saudara bawa persembahan, bawa perpuluhan, walaupun tidak waktunya perpuluhan, kamu taruh perpuluhan, tapi kalau hidupmu tidak menyenangkan hati Tuhan, perpuluhanmu masuk surga, tapi hidupmu tidak. Tapi kalau mau saya dan saudara, kita bawa hidup kita menyenangkan Tuhan, saya terlalu yakin segala yang terbaik kita akan beri sama Tuhan. Kan itu. Saya selalu bilang sama jemaat, kami ini gembala-gembala, khususnya gembala GPD, ini lagi bergumul hebat. Nah, dengan adanya TikTok, dengan adanya ini semua, lagi bergumul hebat. Apalagi gembala GPD. Kalau bicara perpuluhan, perpuluhan tidak lagi ya. Tidak. Saya cuma bilang sama jemaat, begini saja, saya tidak mau. Kalau saudara, perpuluhan itu masih ada tulis di Alkitab kok. Saya bilang sama jemaat, kalau saudara tidak mau melakukan, tidak usah ngomong, tidak usah juga gerasa-gerusu, tidak usah. Tapi kalau saudara mau melakukan, lakukan dan lihat hasilnya. Sebab tidak ada taburan itu yang sia-sia. Bisa bilang amin? Tidak ada taburan sia-sia. Menang saja, tabur saja, tabur saja, tabur saja. Ya puji Tuhan, saudara yang kasih. Jemaat yang di tempat kami melayani, ya, mereka begitu setia. Saya bilang kalau belajarlah setia, belajarlah lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak terlalu bertele-tele begini. Tuhan tidak perlu dengan apa itu, biarlah mereka punya dunia itu dia, saudaraku. Dan kita juga tidak bisa tahan itu. Para apolog di media sosial, itu dorang punya bagian sudah itu, dorang yang pintar jadian. Saudara, firman bukan untuk diperdebatkan. Firman itu untuk dilakukan. Waktu kita melakukan firman, maka kita akan lihat. Kita akan hidup dengan firman. Ini firman di perpuluhan ini sudah Jo. Saya cuma mau melayani. Saya cuma mau ajar jemaat. Lakukan firman. Munculkan iman. Ya. Jemaat Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Kita mau iman. Kalau tadinya iman kita, sekarang kita tambah lagi. Itu setia terus dengan Tuhan. Iman itu perlu. Sebab cuma iman yang membuat perhatian Tuhan tertuju kepada saya dan saudara. Dan itu tidak ada. Nah, bagaimana supaya kita tumbuh dengan iman, saudaraku? Alkitab bilang, Ibrani bilang, jangan jauhi persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, jangan jauhi waktu ibadah, waktu komsel, waktu judul. Datang. Mungkin ada saudara punya jam-jam doa di rumah, bikin itu.
Itu yang membuat iman saya dan saudara akan semakin bertumbuh. Saya mau bilang saudara, iman tidak bertumbuh di klub malam, iman tidak bertumbuh di pinggir jalan, iman tidak bertumbuh di klub-klub karaoke, di mana. Tidak ada saudaraku. Iman bertumbuh dengan komunitasnya. Iman itu bertumbuh ketika kita bercerita tentang firman. Makanya dia bilang, jangan kamu tinggalkan persekutuan-persekutuanmu dengan Tuhan. Kan tidak ada di persekutuan doa, misalnya kita cerita tentang filmnya Jack Lee. Tidak ada. Paling kita cerita tentang firman yang membangun. Ya, mari saya dan saudara kita munculkan iman. Iman kepada Tuhan. Iman yang membawa saya dan saudara. Pulanglah imanmu menyelamatkan. Bagaimana kita mau cerita? Bagaimana saudaraku? Kalau kita tidak alami seperti pembacaan firman kita tadi. Roma pasal 10 itu. Bagaimana? Kalau kita tidak alami, bagaimana kita cerita? Bagaimana supaya kita mengalami? Munculkan iman kita kepada Kristus. Waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, maka kita akan mampu bercerita. Tuhan tolong saya. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Kita akan berdoa bagi firman Tuhan. Mari pemain musik.